Pengurus Provinsi, Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Selatan, Pengprov PSTI Sulsel, meregenerasi atlet. PSTI Sulsel bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Sulsel, menggelar kejuaraan daerah, Kejurda, Sepak Takraw Sulsel. Lokasinya di Gedung Mulo, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin hingga Rabu, 8 hingga 10 Juli 2024. Kejurda ini diikuti sebanyak 160 atlet putra-putri dari 23 kabupaten kota, kecuali Kabupaten Takalar. Mereka memperebutkan medali di 2 nomor, interregu dan double. Sekretaris Umum, Sekum PSTI Sulsel, Nukrawi mengatakan, Kejurda sebagai ajang mencari bibit atlet sepak takraw. Hal ini sudah dibuktikan, dengan Kejurda 2 tahun lalu yang digelar, mampu menorehkan prestasi. Atlet-atlet tersebut mampu mempersembahkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional, PON, dan menjadi atlet pelatnas di kejuaraan internasional. Nukrawi menyebut, regenerasi atlet sangat penting untuk berprestasi secara berkesinambungan. Alasannya, atlet sepak takraw Sulsel yang ada sekarang di level nasional sudah berumur. Kemungkinan, setelah PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, mereka tak bisa mengikuti event olahraga 4 tahunan tersebut. Menurut Nukrawi, kalau tidak lakukan regenerasi dengan cepat, sepak takraw Sulsel akan tertinggal. Butuh waktu bertahun-tahun. Apalagi sepak takraw, butuh keterampilan tinggi. Dosen Universitas Negeri Makassar, UNM, ini melanjutkan, PSTI Sulsel juga ingin menjaga tradisi mengirim atlet ke pelatnas. Sejauh ini Sulsel masih penyumbang atlet terbanyak untuk sepak takraw, baik di SEA Games, Asian Games dan kejuaraan dunia lainnya. Berhadapan dengan Toraja Utara, dimenangkan Toraja Utara dengan skor 2-0.
diikuti oleh bukan sekitar 23 kabupaten kota. Jadi yang tidak ikut hanya Kabupaten Takalar. Jumlah atlet yang berpartisipasi juga alhamdulillah sekitar 160-an. Dan ini di luar dari atlet yang kita persiapkan pada PON. Jadi peserta ini adalah tidak boleh atlet yang sementara sekarang mempersiapkan diri mengikuti PON. Kenapa seperti itu? Karena kita berkeinginan supaya ada bibit-bibit baru lagi atlet yang kita bisa dapatkan dari kejuaraan daerah. Jadi memang kejuaraan daerah ini seperti itu. 2 tahun lalu kami juga laksanakan kejuaraan daerah. Alhamdulillah nampak sekali ada hasilnya. Baik di putra maupun putri itu menghasilkan atlet yang sekarang ini bisa mengikuti PON. Jadi seperti itu, jadi regenerasi. Kita harapkan regenerasi itu terjadi. Ya, karena mau tidak mau ya atlet yang sekarang yang sudah level nasional itu sudah berumur juga. Jadi kemungkinan pada PON yang akan datang sudah ada yang tidak bisa mengikuti PON. Nah itu kalau kita tidak lakukan regenerasi dengan cepat, maka kita akan tertinggal. Karena prestasi itu tidak mudah diraih, butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, bagus apalagi namanya sepak takraw keterampilan tinggi. Jadi kalau mungkin hebat semesta tapi tidak bagus lagi bertahan, ya. Nah itu juga seperti itu. Mungkin bagus bertahan tidak mampu dengan mengumpan yang bagus apa dan sebagainya. Jadi memang diperlukan suatu latihan yang cukup lama dan tentu dengan kegigihan pelatih dan atlet sehingga jadi bisa kita mendapatkan atlet yang bagus. Nah itu yang kita harapkan. Kita juga harus mempertahankan tradisi Sulawesi Selatan di Platnas. Atlet kita yang sampai sekarang ini masih sebagai penyumbang terbanyak atlet sepak takraw di Platnas, ya, untuk mengikuti SEA Games, Asian Games, ya, atau kejuaraan dunia. Nah itu semua dari Sulawesi Selatan yang masih mendominasi. Nah ini yang harus trennya harus kita pertahankan. Karena kalau kita tidak bisa pertahankan itu, maka pasti prestasi kita di PON juga akan menurun. Itu otomatis. Nah inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kejuaraan ini ada lagi bibit-bibit atlet. Kami sudah tentukan teman-teman yang memiliki kapasitas untuk melakukan talent scouting. Jadi dicatat nanti atlet-atlet yang mana. Nah, setelah itu kami akan panggil lagi yang mengikuti latihan bersama di Mulo, kalau itu putra, kalau putri di Fakultas Olahraga. Itu yang kita harapkan seperti begitu, sehingga perubahan yang terjadi ini artinya regenerasi yang tidak terjadi secara alamiah dia akan jadi tidak kita terlalu nanti ada suatu saat nanti habis. Kita tidak mau begitu. Nah, jadi itu maka ini biar perlahan-lahan masuk. Jadi keluar yang senior ada lagi, keluar yang ada lagi dan seterusnya. Jadi lapisan-lapisan begitu yang kita harapkan sehingga berkesinambungan atlet kita nantinya yang bisa mewakili Indonesia di SEA Games dan Asian Games. Karena itu penting. Ya. Nah, kita tidak bisa bercerita nasional, kita tidak bisa bicara tingkat nasional juga kalau kita tidak punya atlet berprestasi nasional. Nah, jadi kalau saya ada rapat tingkat nasional, rapat PB dan lain-lain, saya bisa angkat kepala begitu ya. Kenapa? Kita punya atlet berprestasi dan kita buktikan melalui kegiatan kejuaraan yang kita lakukan dan kemudian pembinaan timnas pembinaan yang kita lakukan. Nah, itulah yang membuahkan hasil sehingga alhamdulillah sampai sekarang anak-anak kami itu semua ya masih bagus bertahankan di Platnas, menjadi tim inti Platnas, bukan cadangan ya. Kalau ada Indonesia main ya insyaallah pasti ada anak Sulawesi Selatan di situ yang sebagai baik di nomor timnya regu maupun di nomor kuadran. Paling nomor kuadran itu hebat kita punya. Ya. Saya kira itu jadi tentu kami harus mengajak teman-teman juga. Saya ajak semua teman-teman kabupaten kota
itu senantiasa mencari atlet, melakukan pembinaan supaya regenerasi atlet juga di daerah itu bisa berjalan. Nah, kita mau menghadapi Prapor ya yang akan datang ya juga kabupaten kota ini mempersiapkan diri. Yang melalui kejuaraan kita lakukan ini tentu dia bisa menilai bagaimana persiapan nanti menuju Prapor yang akan datang. Seperti itu semua. Jadi saling terkait ya. Mudah-mudahan ini yang kami kesulitan memang adalah bagaimana membiayai kejuaraan untuk di Sulawesi Selatan. Pak Kadis saya selalu minta tolong bantu saya dengan harus selalu kejuaraan. Alhamdulillah tahun ini dikasih kejuaraan. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ya supaya ini semakin kompetisi ini akan terjadi dengan baik ya di sama atlet. Nah pasti muncul nanti atlet-atlet yang kita bisa raih atau bisa kita dapatkan untuk persiapan kita menuju timnas apakah kejuaraan yang kita dapat. Saya kira seperti itu. Pak, ada berapa nomor yang dipertandingkan di kejuaraan? Nomor yang dipertandingkan di ini adalah interregu dengan double evan. Kenapa nomor ini? Karena nomor ini selalu juga ada dipertandingkan di tingkat nasional. Insya Allah kami akan rencanakan kejurnas di Parepare tanggal 1 sampai 4 Agustus yang akan datang. Hasil dari ini nanti kami juga akan bentuk satu tim juga ya untuk mewakili Sulawesi Selatan di samping atlet-atlet yang sekarang ini yang mempersiapkan PON. Nah itu kan dia harus ikut di kejurnas kan sebagai ajang evaluasi. Nah, ini kami masih menunggu pendaftaran peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan pesertanya banyak karena ini merupakan ajang bisa dijadikan ajang laut ya. Sementara berproses ini kegiatan pelaksanaan persiapan kejurnas juga di Parepare. Kenapa di Parepare? Karena ketua umum kita ini adalah orang Parepare. Pak, kalau ini mungkin hadiah yang diperebutkan oleh seluruh atlet, Pak. Kalau di sini tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah, hanya kami menyiapkan sertifikat dan medali. Jadi ini sebetulnya adalah pembiayaan dari Dispora Sulawesi Selatan. Ya, kami bekerja sama saja begitu mempersiapkan teknisnya, tapi secara finansial itu oleh Dispora Sulawesi Selatan yang dianggarkan dari PBB. Itu suatu kesatuan itu sebetulnya bisa dirapatkan seperti itu. Kan tidak semua cabang olahraga seperti itu. Alhamdulillah sepak takraw bisa karena memang dia prioritas. Dia bisa ya artinya membawa selalu nama baik Sulawesi Selatan di tingkat forum nasional dan internasional. Wajar ya kalau itu difasilitasi dan yang selalu ada. Pak, kalau ini kan tadi dikatakan ada penilaian, ada tim penilai. Mungkin apa-apa yang jadi penilaian dari atlet? Jadi penilaian yang dilakukan oleh tim staff seperti kita yang pertama, kalau dia itu memang posisinya tekong, itu sudah harus strukturnya bagus tinggi. Itu tekong. Kalau dia tekong di samping nanti bisa bagus, dia sudah bagus tekonnya, servisnya bagus, dia juga harus mampu bertahan bagus. Nah, itu kriteria. Kalau dia semester, kalau dia smash, dia mampu melakukan smash dengan baik, apakah itu smash kering atau smash bulu, nah, itu bisa dengan baik dilakukan. Artinya sudah keras, powernya ada, ya sulit dikembalikan. Nah, kemudian dia mampu juga melakukan blok. Itu kriteria ya. Nah, kalau dia pengumpang, kalau pengumpang harus bagus bagaimana mengangkat bola dengan baik sehingga bola itu bisa di-smash dengan baik. Nah itu, jadi dia harus dia punya sepak silanya itu harus mantap ya gitu ya. Nah, itu juga mampu harus bertahannya. Dia pengumpang karena biasanya ya dialah yang begitu bola diterima pertama maka pengumpang harus mengambil alih kemudian smash. Nah ini kemudian mereka kerjasama bisa kerjasama dengan baik. Nah itu kriteria itu sudah dibuat oleh para tim kami dan insyaallah kita akan lakukan. Dan mulai kemarin kita sudah ada kelihatan anak-anak itu sudah menjadi catatan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.